Nampaknya belum optimal nih teman-teman yang datang ini. Saya mungkin tunda sampai 5 menit lagi ya, kalau nggak keberatan. 11.38 kita mulai, agar cukup banyak teman yang bisa hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, sekarang sudah 11.39
7 sesuai dengan rencana kita akan mulai pada 1 menit lagi. Jam 8. Ya, sudah 1:08. Baik, terima kasih. Teman-teman media yang saya hormati, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrianus Deliala, anggota Ombudsman. Dalam kesempatan ini ditemani oleh beberapa asisten kami, Saudara Kris, Saudara Nyoto, dan Saudara Dikda. Kami akan memaparkan mengenai hasil survei kami yang kami beri judul Survei Kepatuhan Hukum 2019 sebagai satu produk teranyar dari Ombudsman RI. Untuk itu, tanpa berpanjang kata, saya mengundang, kita akan berbagi beban ini. Pertama dulu dari Mas Dikda di ujung sana, lalu kemudian Mas Joto, Mas Kris, dan mungkin nanti pada akhirnya saya. Baik, silakan Mas Dikda untuk memberikan paparan tentang apa itu survei kepatuhan hukum. Pelan-pelan ya, supaya teman-teman media juga tahu metodenya dalam rangka menginterpretasi hasil yang akan dipaparkan oleh Mas Joto dan Mas Kris. Silakan Mas Dikda. Baik, terima kasih Mbak Denis Miliala. Pertama-tama mungkin kami perlu beritahukan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari kegiatan survei kepatuhan hukum tahun 2019 ini. Jadi kenapa kita melakukan survei ini adalah karena ada banyaknya laporan masyarakat pada tahun kurun waktu 2015 sampai 2018 dengan jumlah 5.844 laporan masyarakat pada Ombudsman Republik Indonesia mengenai aparat penegak hukum seperti misalnya kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Nah, berikut kami tampilkan grafik daripada laporan masyarakat per tahunnya yang kami terima selama kurun waktu 5 tahun tersebut. Nah, sebelumnya di tahun 2018 kami juga sempat melakukan survei kepatuhan hukum ini dengan jumlah lokus penelitian adalah 10 provinsi. Dan di mana di tahun ini dilakukan pada 11 provinsi. Selanjutnya. Lanjut. Sebelumnya mungkin untuk maksud dan tujuannya sendiri pada dasarnya untuk maksudnya adalah untuk melakukan pendampingan terkait dengan ini sebelumnya. Ini. Sebelum, ya. Ya, oke. Untuk maksudnya sendiri, sebenarnya kami melakukan ini untuk melihat sejauh mana tertib administrasi dokumen dalam penyelesaian perkara pidana umum, kemudian untuk menembus-kembangkan dan mempertahankan maupun mendorong kepatuhan aparat penegak hukum terhadap penanganan perkara tindak pidana umum. Nah, tujuannya sendiri untuk melakukan mendorong untuk melakukan perbaikan maupun meningkatkan kualitas daripada penanganan perkara tindak pidana umum di penegak hukum. Selanjutnya. Perlu kami sampaikan bahwa penilaian survei kepatuhan hukum ini dilakukan dengan memeriksa berkas perkara, di mana berkas perkara yang ini dibagi kepada seluruh perwakilan di 11 provinsi. Dengan melakukan pengecekan berkas perkara dari tahap kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan. Adapun kami membaginya ke dalam kedua bentuk. Yang pertama adalah ketersediaan dokumen, dan yang kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemenuhan unsur dokumen tersebut. Kami membaginya ke 4 kriteria yang untuk menjadikan sebagai objek penelitian. Yang pertama, dokumen tersebut merupakan perkara tindak pidana umum. Yang kedua adalah perkara telah berkuatan hukum tetap pada tingkat pertama. Kemudian yang ketiga, putusan pidana di atas 5 tahun.
Dan yang keempat adalah perkara putus antara tahun 2015 sampai dengan 2019. Adapun dalam pembentukan kriteria maupun indikator dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, seperti misalnya KUHP, kemudian peraturan kepolisian, peraturan kejaksaan, peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya. Adapun survei kepatuhan hukum ini dilakukan dengan teknik proposisi sampling. Jadi kami memilih pada tahun 2019 ini pada tingkat kota saja. Kemudian diambil tadi berdasarkan kejaksaan negeri, kemudian kepolisian, bisa kepolisian sektor maupun kepolisian resort. Kemudian resort, kemudian bisa juga pengadilan negeri, kejaksaan negeri, dan juga lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di kota tersebut. Adapun lokasi survei pada tahun 2019 adalah Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat. Penentuan lokasi survei ini berdasarkan banyaknya jumlah pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia. Seperti yang tadi disebutkan, indikatornya adalah ketersediaan dokumen dan juga pemenuhan unsur dokumen. Nah, dari masing-masing dokumen tersebut kami membaginya ke dalam 4 tahapan: penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Dan juga kami membaginya ke dalam 2 dokumen wajib dan dokumen fleksibel. Yang dimaksud dengan dokumen wajib di sini adalah dokumen yang pasti ada pada setiap berkas perkara. Sebagai contoh, misalnya di tahap penyidikan, itu ada laporan polisi yang pasti ada, kemudian surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di tahap penuntutan, sebagai contohnya adalah surat penunjukan jaksa penuntut umum, surat dakwaan, dan surat tuntutan, dan seterusnya. Nah, kami membaginya ke dalam, untuk penyidikan, ada 8 dokumen wajib dan 8 dokumen fleksibel. Kemudian untuk penuntutan, ada 5 dokumen wajib dan 3 dokumen fleksibel. Dan untuk peradilan, ada 4 dokumen wajib dan 3 dokumen fleksibel. Dan untuk pemasyarakatan adalah hanya 4 dokumen wajib. Selanjutnya. Berikut merupakan gambaran dari beberapa dokumen yang kami lakukan penelitian pada tahun 2019 ini. Di mana untuk penyidikan digambarkan pada warna hijau dengan jumlah dokumen adalah 16, yang tergabung dari dokumen wajib dan dokumen fleksibel. Kemudian untuk penuntutan digambar oleh berwarna oranye, yang dengan jumlah 8 dokumen, dan juga untuk pengadilan tergambar dengan warna biru dengan jumlah 7 dokumen, dan dokumen pemasyarakatan dengan gambar warna merah dengan jumlah 4 dokumen. Selanjutnya. Berikut merupakan sedikit gambaran di mana pada tahun 2018 dan 2019 terdapat perbedaan di mana kami melakukan penyesuaian atas hasil dari pada 2018 dengan melakukan pertemuan kepada MA, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, kemudian di Jenpas maupun kepolisian, dan akhirnya terdapat perbedaan untuk dokumen wajib dan dokumen fleksibel. Di mana sebelumnya di tahun 2018 jumlah dokumen penyidikan adalah 7 dokumen wajib dan 8 dokumen fleksibel, sedangkan untuk di tahap di tahun 2019 dokumen wajib berjumlah 8 dan 8 dokumen fleksibel. Untuk penuntutan, sebelumnya 7 dokumen wajib dan 1 dokumen fleksibel, kemudian di tahun 2019 menjadi 5 dokumen wajib dan 3 dokumen fleksibel. Di peradilan, 5 dokumen wajib dan 2 dokumen fleksibel, kemudian menjadi 4 dokumen wajib dan 3 dokumen fleksibel. Namun untuk lembaga pemasyarakatan sendiri hanya 4 dokumen wajib. Nah, berikut merupakan gambaran lokasi survei untuk tahun 2018 dan 2019. Terdapat perbedaan daerah, di mana sebelumnya juga 10 daerah, kemudian di tahun ini adalah 11 daerah. Lanjutnya. Jadi untuk tahapan dalam pengumpulan data ini, pada dasarnya kami sebelumnya dalam melakukan penyusunan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, di Jenpas dan juga kepolisian untuk menentukan dokumen-dokumen apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian.
Kemudian dari hasil daripada koordinasi tersebut, kami melakukan penyusunan untuk variabel dari indikator apa saja yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Kemudian daripada itu kami melakukan bimbingan teknis kepada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang menjadi lokus penilaian pada tahun 2019. Kemudian pengumpulan data yang mana lokasinya pada masing-masing instansi, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan juga lembaga pemasyarakatan. Dengan melakukan pemeriksaan seperti ketersediaan dokumen dan pemenuhan unsur dokumen, yang kemudian nanti dilakukan pembobotan, di mana pembobotan ini bentuknya adalah kami bagi menjadi 3 bentuk, yaitu kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang, dan kepatuhan rendah. Dengan skor masing-masing adalah untuk kepatuhan rendah adalah 0 sampai 50% pemenuhannya. Kemudian untuk sedang adalah 50% sampai dengan 80%. Dan juga untuk kepatuhan tinggi adalah 80% sampai dengan 100%. Kemudian dari pengolahan data perwakilan tersebut dikirimkan kembali kepada pusat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data, yang kemudian akhirnya dilakukan penyusunan laporan. Selanjutnya. Oh, mundur dulu. Ya, saya mau terima kasih Mas Dida, dan jadi bisa disimpulkan ya, atau bisa disalingkan teman-teman sekalian bahwa survei ini adalah survei dokumen ya, melihat pada dokumen yang terkait dengan satu kasus, di mana dokumen itu diperoleh di penyidikan, yakni di kepolisian, di penuntutan, yakni di kejaksaan, tahap peradilan, yakni tahap di lembaga pengadilan, serta di lapas. Ya, kami cek semua, kami kumpulkan, kami pelajari terkait dengan 2 hal, tersedia atau tidak tersedia, dan kalau sudah tersedia, terpenuhi unsurnya apa tidak. Artinya terpenuhi semua diisi, dan tentu diisinya juga bukan diisi yang acak-acakan ya, tapi diisi yang benar. Nah, berkas yang kasus yang ada 44 kasus. Jadi masing-masing provinsi kami ambil 4 ya, kami ambil 4, dan kemudian dikumpulkan datanya oleh perwakilan kami, kemudian dibawa ke Jakarta, di mana 44 itu memiliki kriteria. Pertama adalah kasus pidana umum, kedua tersangkanya diancam dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, yang ketiga selesai atau diputus dalam periode waktu 2015-2019, dan satu lagi sudah selesai di tingkat pertama. Artinya kasusnya tidak lagi tertutup, sudah mendapatkan kekuatan hukum, sudah inkrah gitu ya, dan tersangkanya sudah menjadi terdakwa dan bahkan sudah menjadi terpidana dan sedang menjalani hukuman, masa hukuman di lapas ya. Nah, itulah konteks kita. Sekali lagi yang dilihat adalah 35 ya, memang 35 dokumen yang tersebar di 4 lembaga. Polisi 16, jaksa 8, pengadilan 7 dokumen, dan 4 di lapas yang merupakan dokumen yang diperlukan dalam rangka hukum acara pidana dalam ini. Itu semua yang kami lihat. Nah, itulah metodenya. Dan bagaimana kemudian hasilnya? Nah, ini dia. Silakan Mas Joko untuk memberikan gambaran hasilnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Andreas Segala. Selamat siang rekan-rekan pemerintah. Kami hari ini akan peluncuran hasil survei kekuatan hukum 2017. Kami akan memaparkan terkait dengan hasil penilaian pada tahap penyidikan. Kami akan paparkan nanti 4 organisasi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lalu lapas, lembaga pemasyarakatan. Yang pertama di tahap penyidikan di kepolisian ada 8 dokumen yang wajib dilengkapi ketika proses penyidikan. Kalau kami perlihatkan di layar monitor kami adalah ini 2 perbandingan, ketersediaan dokumen dan pemenuhan unsur. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Prof. Adri dan rekan-rekan kami terdahulu tadi, bahwa ketersediaan ini sesuatu dokumen yang wajib. Namun pemenuhan juga harus sesuai dengan isinya, sesuai dengan administrasi penyidikan. Contoh seperti ini, surat perintah tugas. Ini wajib ketika proses penyidikan sebuah tindak pidana. Namun di dalamnya
Ini tadi ketersediaan, tapi di dalamnya pemenuhan unsur. Kadang-kadang ada nama yang salah. Ada pemberitaan di media bahwa salah nama, salah umur, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang salah identitas seseorang untuk dimasukkan ke dalam administrasi umpama surat perintah tugas. Harusnya menangkap A tapi menangkap B. Nah ini yang kami survei, kami teliti agar supaya penegak hukum itu lebih cermat, teliti, dan tidak ada permasalahan hukum. Contoh ada salah pendidikan, mengutip tanggal lahir, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ini ada beberapa item, namun yang 8 wajib itu antara lain ada laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara pemeriksaan saksi dan ahli, surat perintah penyidikan, SPDP, surat petunjuk penasihat hukum, surat panggilan saksi dan ahli, surat perintah tugas. Ini yang wajib ketika seorang penyidik atau penyidik kepolisian melakukan serangkaian atau melakukan tahapan penyidikan. Lalu yang sampingnya ini, yang merah adalah pemenuhan unsurnya tadi, yang salah nama, tempat tanggal dan sebagainya. Baik, ini di kepolisian. Lalu beranjak kepada kejaksaan. Slide. Kejaksaan, slide. Baik. Pada kejaksaan ini, pada posisi penuntutan, ada 5 dokumen yang wajib ketika seorang jaksa melakukan pratut sampai penuntutan. Yang pertama adalah surat tuntutan, surat dakwaan, surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, lalu surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, dan berita acara pelaksanaan putusan. Ini wajib. Namun, yang menjadi atensi adalah dari bawah itu 1 sama 2, terkait dengan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan sama surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Itu presentasinya agak merah, bahkan separuh. Nah, bagaimana yang kami sampaikan itu tidak mencantumkan tanggal lahir, tidak diisi tanggal suratnya, dan sebagainya. Sehingga ketika nanti ada celah hukum bagi terdakwa, tersangka, lalu apalagi menggunakan penasihat hukum, ini pasti akan berdampak sekali pada bisa timbulnya sebuah peradilan, dan hal-hal administrasi ini karena tidak cocok dengan si seseorang yang dijadikan tersangka, maka bisa batal demi hukum, bisa sangat berpeluang hukum untuk peradilan. Lalu yang di samping kanan itu pemenuhan unsur dokumen. Nah, dokumen fleksibel tergantung pada tipikal penanganan laporannya. Apakah ada surat perintah penanganan tingkat penuntutan, itu ada kefleksibelan, dokumen ini tidak wajib yang saya sebutkan tadi. Nah, ini sama, dokumen fleksibel juga ada warna merah itu terkait dengan beberapa hal administrasi. Tentunya yang saya sebutkan tadi bisa berdampak pada hukum. Slide menuju ke pengadilan. Nah, rekan-rekan media, kami menyampaikan terima kasih juga kepada pengadilan. Tentunya ada 4 dokumen wajib yang dipenuhi itu 100%. Jadi di tingkat peradilan, di pengadilan negeri itu tentunya itu terkait dengan ekstrafonis, petikan putusan, berita acara sidang, penetapan pidana penahanan, surat penunjukan panitera pengganti, penetapan penunjukan hakim, ini hijau 100%. Namun pada pemenuhan unsur masih ada yang merah, bagaimana dilihat ini, terkait dengan tidak sesuai tanggal atau nomor penanganan, tidak ada menyantumkan di keterangan di mana terdakwa itu ditahan. Contoh, memang ditahan di Polsek Kebayoran Lama atau Kebayoran Baru, kadang-kadang tidak dicantumkan di mana tersangkanya itu ditahan. Jadi ada beberapa form yang tidak diisi dalam sebuah surat, mungkin berita acara perintah penahanan, penetapan perintah perpanjangan penahanan, itu tidak diisi. Kami ada bukti beberapa dokumen, nanti kami akan tunjukkan, tapi kami memegang beberapa dokumen yang kami sebutkan ada tanda merah terkait dengan tidak terpenuhinya unsur pemenuhan dokumen. Tapi secara global, pemenuhan dokumen yang wajib itu kami apresiasi kepada pengadilan, kami ucapkan apresiasi sudah 100%. Namun di pemenuhannya masih ada yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ke posisi terakhir, ketika proses penyidikan, penuntutan, lalu peradilan yang
lika-likunya itu tadi, lalu seorang tersangka ini akan telah diputus, maka akan dimanusiakan atau dibina di pemasyarakat. Namun ada beberapa dokumen, yaitu dokumen 4 yang wajib di proses lapas, yaitu lembar perhitungan ekspirasi, berita acara pemeriksaan kesehatan tahanan dan narapidana, daftar perubahan narapidana, dan daftar sidik jari warga binaan. Nah, dari 4 dokumen ini ada catatan yang merah-merah. Artinya, di setiap dokumen 4 yang wajib ini pun masih ada yang merah. Kalau tadi kami mau perbandingan dengan pengadilan, maka sudah 100%. Nah, ini proses pada saat akhirnya pun ada yang merah. Contoh, sidik jari tidak diambil penuh. Harusnya itu 5 atau 4, itu cuma 2 atau 3 dan tidak sesuai dengan putusan. Mungkin harusnya putusannya itu 2 tahun, mungkin salah mungkin memasukkan berapa putusannya. Lalu ada tanggal daftar ini perubahan narapidana tidak dicantumkan. Jadi ada beberapa perubahan narapidana ini tidak dicantumkan nama dan tanggalnya. Nah, ini menjadi bahan evaluasi. Tadi kami sudah sampaikan kepada instansi terkait dan datanya kami sudah sampaikan. Terkait dengan sidik jari sama berita acara pemeriksaan kesehatan ini, karena ini sangat basic ya, ketika seseorang itu setelah menjalani proses peradilan lalu dibina di pemasyarakat, maka ketika mereka masuk harus dicek kesehatannya, apakah dia punya TBC, punya HIV, lalu punya penyakit-penyakit yang menular. Tentunya kalau TBC kan tidak bisa disatukan dengan napi yang sehat seperti itu. Nah, napi di dalam juga mempunyai hak pelayanan publik, bentuk dari pelayanan hak asasi manusia, tidak bisa dicampur dan sebagainya. Mengenai over capacity itu urusan lain, tetapi hak pelayanan kesehatan tetap mereka harus dijaga. Yang sakit, kronis harus dirawat dan ada lokasi atau sel yang khusus supaya tidak menjangkit atau menularnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Prof. Adrianus. Terima kasih rekan kami di Swadia. Terima kasih Mas Yoto. Jadi untuk diketahui bahwa dalam dunia peradilan itu antara aspek formil dan aspek material itu harus sama ya, sama pentingnya juga. Jadi aspek mengenai administrasi dan aspek substansi itu harus sama pentingnya. Tidak benar bahwa kalau aspek administrasi itu ketika misalnya kurang-kurang lalu oke aja, enggak. Itu bahkan bisa membuat orang itu bebas dari hukum. Tapi kan ternyata bahwa walaupun demikian itu ternyata ketika bolong-bolong begini kan itu artinya tidak baik secara aspek formil kan. Nah, tapi itu ternyata gol juga dong. Artinya kasus jalan terus tuh ya. Ini juga menarik nih yang perlu kita cermati. Gitu. Baik, saya lalu lanjut kepada Mas Heru Kriswayu untuk memaparkan mengenai hasil itu dikaitkan dengan dibandingkan dengan survei sebelumnya dan dikaitkan dengan provinsi. Ya, silakan Mas. Terima kasih Pak Adrianus. Rekan-rekan sekalian, ini perbandingan mengenai apa yang kami peroleh pada tahun 2019 dan tahun 2018. Di tahun 2019 di 11 lokasi menggambarkan bahwa secara umum ketersediaan dokumen ada peningkatan walaupun tidak signifikan. Akan tetapi pada pemenuhan unsur memang masih perlu perbaikan, khususnya pada tahap penyidikan. Rekan-rekan sekalian, pada kedua tahun tersebut, lokasinya memang berbeda. Di 2018, 10 lokasi yang berbeda dengan tahun 2019. Sepintas memang ada bisa dikatakan bahwa, kalau itu tidak bisa dibandingkan antara dua tahun tersebut. Kami kira tidak demikian. Oleh karena pada penegakan hukum, sesungguhnya aparat itu telah memperoleh pelatihan pendidikan yang memiliki standarisasi yang kurang lebih sama. Ya. Maka seyogianya bahwa hasil apabila di tahun 2018 ada 10 lokasi berbeda, sementara 2016 11 lokasi berbeda, seyogianya hasilnya memang tidak berbeda jauh. Akan tetapi inilah gambarannya, bukan bermaksud untuk
mengatakan yang buruk, tetapi di sini kita melihat celah bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. Di sini khususnya pada tahap penyidikan ya, di slide yang sebelah kanan ini warna biru memang kelihatan masih sekitar angkanya 31. Sementara untuk yang penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan secara umum memang mengalami peningkatan dalam khususnya mengenai pemenuhan unsur dokumen. Gitu. Ya, ini perbedaan antara 19 dan 18. Silakan lanjut. Ini masuk ke secara lebih dalam ke penyidikan di 11 provinsi. Untuk penyidikan pada unsur ketersediaan dokumen ya, aspek ketersediaan dokumen, ini 50% memang berada pada kepatuhan yang tinggi, ya, berwarna hijau. Ada 3 provinsi, ada 3 Polda yang masih perlu meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam penyediaan dokumen, yaitu Palu, Kendari, dan Gorontalo. Dari aspek unsur dokumen, justru sebaliknya dominasinya adalah kepatuhan rendah. Jadi di sini kelihatannya tahap penyidikan ini perlu memperbaiki, mengevaluasi lebih banyak, oleh karena mayoritas didominasi oleh kepatuhan yang rendah dalam pemenuhan unsur. Ya, tidak ada yang hijau sama sekali. Silakan lanjut ke tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan, 90% berada pada kepatuhan tinggi untuk ketersediaan dokumen. Ya. Dan 1 di Provinsi Papua, yaitu kepatuhan dalam ketersediaan dokumennya masih pada tahap sedang. Di pemenuhan unsur, ya hanya 1 saja dari pengamatan kami yang masih berada pada situasi kepatuhan rendah, yaitu di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai catatan yang menarik, walaupun di Provinsi Papua dalam ketersediaan dokumen memang masih kategori sedang, akan tetapi pemenuhan unsurnya berada pada kepatuhan tinggi. Ya, ini nanti dapat didalami kembali ya, apa sebabnya seperti ini. Tapi dominasi pemenuhan unsur memang perlu evaluasi lebih dalam, oleh karena lebih banyak yang berwarna kuning atau kepatuhan sedang. Bisa kita lanjut ke tahap peradilan. Ya, di tahap peradilan seluruhnya memiliki ketersediaan dokumen pada kategori tinggi, 100% bagus semua nilainya. Nah, hasil yang menggembirakan juga pada pemenuhan unsur, walaupun 50% kurang, memang masih berada kepatuhan sedang, tetapi ini suatu keadaan yang baik. Mudah-mudahan evaluasi dan perbaikannya tidak terlalu jauh ya, karena walaupun berwarna kuning kepatuhan sedang, tapi rata-rata sudah di atas 60% ya pemenuhan unsurnya. Lanjut yang terakhir untuk tahap pemasyarakatan. Tahap pemasyarakatan di aspek ketersediaan dokumen mayoritas memang berada pada kepatuhan tinggi. Satu catatan pada Gorontalo, pada kepatuhannya masih rendah, nilainya 25. Nah, kami coba menghubungkan dulu Gorontalo pada ketersediaan dokumen dengan pemenuhan unsurnya. Ya, di kedua aspek itu, kebetulan memang Gorontalo berada pada zonasi yang merah juga. Di pemenuhan unsur dokumen, secara ya khusus mungkin kita berikan perhatian kepada Provinsi Sulawesi Tengah ya, khususnya Kota Palu. Dari 4 unsur yang kami ambil sebagai objek, itu memang perolehan nilainya adalah 18,75. Hal ini mengindikasikan bahwa di bawah 25% itu tidak terpenuhi ya. Jadi maaf, hanya 25% kurang yang terpenuhi. Jadi kalau dari tadi 4 unsur mungkin hanya 1 saja unsur yang dipenuhi untuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Maka untuk tahap pemasyarakatan memang harus berbenah lebih banyak ini, karena kepatuhan rendah seimbang dengan kepatuhan yang sedang dan hanya 1 yang berada pada kepatuhan tinggi. Kira-kira demikian perbandingan antara 2019, 2018 dan juga gambaran masing-masing provinsi. Kami kembalikan ke
Pak Dianus, terima kasih. Baik. Oh ya, sebelumnya hadir juga pada kesempatan ini adalah 11 kepala perwakilan di mana turut serta membantu mencari data. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman media ingin mengkonfirmasi mengenai situasi pencarian data di tempat masing-masing, itu bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Untuk itu maka kami mengharapkan kepada para kepala perwakilan untuk menuliskan ya di chatroom. Di chatroom itu nama Anda dan nomor handphone. Ya, jadi contoh misalnya Adar Hakim, perwakilan NTB, nomor handphonenya apa, gitu. Sehingga kemudian nanti wartawan bisa langsung menghubungi kalau memang diperlukan. Ya, silakan langsung ditulis saja masing-masing. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Mas Nyoto dan Mas Kris bahwa memang untuk konteks ketersediaan dokumen itu rata-rata tinggi semua ya. 80% ke atas, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, peradilan, dan masyarakat. Artinya memang dari segi ketersediaan itu barangnya ada, ya, dokumennya ada. Ketika kami cek ke berkasnya semua ada, gitu ya. Tapi tidak demikian halnya terkait dengan pemenuhan. Jadi walaupun sudah ada, begitu kami cek namanya, nomornya, tanggalnya, apalagi itu ya, orang-orang yang terlibat itu lalu kemudian ternyata belum memenuhi syarat, belum ideal, belum benar. Ya. Yang paling tidak benar ada di kepolisian, di penyidikan 30% kepatuhannya, di penuntutan 70% lumayan, di peradilan tinggi sekali 80%. Cuma walaupun 80% kan kalau di peradilan harusnya adalah peradilan kebenaran yang paling tinggi harusnya 100% ini. Gitu ya. Dan pemasarakatan itu 50%. Ya, jadi dengan kata lain pasti bisa ditingkatkan di kemudian hari. Lanjut. Kemudian kami memberi saran ya kepada keempat lembaga secara bersamaan, kepolisian, jaksa agung, mahkamah agung, dan kumham, bahwa ya tadi kepada satker-satker yang menjadi satker pemeriksa kasus ya, baik itu di Polda bisa periksa, Polres bisa, Polsek juga bisa, itu untuk kepolisian ya, kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi, demikian juga pengadilan negeri, pengadilan tinggi yang biasa periksa kasus, dan kemudian terakhir semua di lapasnya, itu seyogyanya lah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal administrasi dalam rangka penanganan perkara pidum secara optimal. Jangan sampai kemudian lalu ada yang bolong-bolong, ya, sehingga kemudian lalu tadi kami nilai sebagai tidak lengkap, tidak patuh. Dan yang kedua adalah kepada berbagai satker pengawasan, ya. Di polisi ada itwasumnya, itwasdanya, di kejaksaan ada jamwasnya, di pengadilan ada bawasnya, dan juga di kumham ada inspektoratnya. Itu juga selalu melakukan evaluasi dan pengawasan. Ya, jangan sampai kemudian lalu berbagai organ penyidiknya, organ penuntut, dan juga hakim yang mengadili serta para jajaran lapas itu kemudian tadi membuat situasi seperti ini ya, berkasnya nggak ada, kalaupun ada nggak lengkap dan seterusnya. Gitu ya. Serta yang ketiga adalah menciptakan sistem penanganan perkara yang bersifat integrasi. Jadi teman-teman sekalian, inilah akibat dari proses pekerjaan masih manual, ya. Kalau sekarang ini sudah ada tren digital, maka memang pada konteks peradilan pidana itu memang tertinggal, ya, tetap tertinggal. Akibatnya begini, kita cari datanya pun juga lalu terputar-pontal karena tadi berkasnya di mana-mana, gitu ya. Berkasnya ada di tangan penyidik dan seterusnya, sehingga kemudian lalu tidak ada satu basis data yang kuat. Ya. Kami dalam hal ini Ombudsman itu memberikan satu asesmen yang kencang terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu teknologi informasi, ya, namanya SPPTTI, yang dewasa ini sudah dikembangkan oleh Kemenko Polhukam bersama-sama dengan Bappenas. Ya. Jadi niatnya adalah SPPTTI itu adalah menggabungkan semua pencatatan, semua dokumen dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lapas. Ya. Ceritanya begitu ya, sekarang sedang didevelop dan kami kawal dari segi perkembangannya, sehingga tadi bisa menghilangkan atau bisa mengurangi permasalahan kas manual seperti ini. Lanjut. Juga kepada kepolisian daerah, kepada kepolisian resor, kepolisian sektor, Kejari, pengadilan negeri, lembaga pemasyarakatan sebagai pihak pelaksana, maka juga kepada para kasatkernya, yaitu memastikan hal itu, diimplementasikannya peraturan undang-undangan dan juga peraturan internal administrasi penanganan perkara, ya, yang dilakukan oleh para anak buahnya. Jadi
Jangan dalam hal ini penanganan perkara itu sepenuhnya hanya dengerin saja anak buah. So anak buah itu ada kalanya ABS ya, asal bapak sedang saja, gitu ya. Sehingga kemudian lalu bisa mengecek terus. Kami memberi perhatian pada situasi di mana kalau ini kemudian berkas-berkas ini dibaca ya, terbaca atau diketahui oleh lawan, ya. Jadi lawan itu adalah para penasihat hukum yang membela terdakwa, maka tentu kemudian ini bisa menjadi seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoto, yakni bisa diperadilankan, ya. Bisa menjadi titik lempang yang kemudian membuat seseorang terdakwa itu bebas demi hukum. Ya. Contoh misalnya ketika nih si A itu ternyata dalam kolom jenis kelaminnya ditulis harusnya di laki-laki ditulis perempuan. Ya. Oke, itu adalah ketidaksengajaan, tapi kalau di mata para hakim yang memang formal oriented bisa bebas itu, ya. Seperti halnya pernah terjadi di dewasa ini. Nah, maka inilah saya kira suatu reminder ya, suatu alarm bagi dunia peradilan untuk kemudian lebih waspada, lebih alert terkait dengan permasalahan administrasi ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, kami akan memperlihatkan, ini contoh saja dari kegiatan kita saat mengambil data sampai turun-turun masuk gudang segala, ya, dalam rangka mencari berkas. Ini adalah contoh berkas yang baik di pengadilan. Nah, kalau dibandingkan dengan berkas yang ada di lapas, di kejaksaan dan kepolisian, kesannya nggak begini ya, kesannya jauh lebih buruk ya, tidak ada satu sistem pergudangan arsip yang baik di lembaga-lembaga di luar pengadilan. Oke, kita akan pindahkan sekarang ke file ini, sebagai contoh saja teman-teman sekalian, contoh dari beberapa dokumen yang kami periksa dan di mana terlihat dengan jelas kelemahannya. Ya, tolong diperlihatkan teman-teman sekalian, operator. Dan saya berikan kesempatan kepada Mas Dibda sebagai untuk memaparkan mengenai apa salahnya atau apa kurangnya dari berbagai dokumen ini sebagai suatu dasar dalam rangka kita mengambil keputusan atau kesimpulan bahwa soal tersedia atau tidak tersedia. Misalnya, silakan Mas Dibda. Mungkin di sini kami akan mencoba untuk memberikan gambaran apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tidak terpenuhnya unsur pada beberapa dokumen. Jadi ini semua tersedia ya, tersedia tapi bermasalah secara unsur. Ya, silakan. Ya, sebagai contoh, misalnya di tengah penyidikan, ini terlihat dari surat perintah penggeledahan. Bawah lagi. Nah, ini seperti contohnya adalah tidak dicantumkannya tanggal surat perintah penggeledahan. Ini untuk di tahap penyidikan. Kemudian selanjutnya. Sama juga, untuk ini juga sama tanggal. Untuk SPDP juga sama tanggal. Kebanyakan permasalahannya adalah seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini juga tidak dicantumkannya nomor surat-surat perintah tugas terkait pada beberapa dokumen. Sebagai contoh di sini adalah berita acara penyitaan. Dia tidak mencantumkan nomor surat perintah tugas penyidikan penyitaan. Selanjutnya. Nah, ini juga ditemukan bahwa ketidaksesuaian antara surat perintah penangkapan dengan berita acara penangkapan. Bagaimana terlihat nama-namanya untuk di surat perintah penangkapan. Namun ketika dilihat berita acara penangkapannya ke bawah, ditemukan bahwa terdapat perbedaan nama pada pelaksana dalam kegiatan penangkapan tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk penuntutan, itu adalah berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, di mana tidak dilengkapinya dokumen tersebut, seperti misalnya masalah waktu, keterangan waktu yaitu hari dan tanggal. Selanjutnya, kemudian juga tidak ditandatanganinya dokumen tersebut. Seperti di sini tergambar bahwa tidak ditandatangani dokumen tersebut oleh kepala rutan atau kepala lapas dan juga terpidananya. Selanjutnya. Nah, untuk dokumen peradilan, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian penahanannya, nomor penahanan. Sebagai contoh di sini di dalam penetapan perintah penahanannya di peradilan tercantum SPH 35 S17 5/2016 PSP. Sedangkan yang kami lihat pada dokumen surat perintah penahanan di penyidikan tercantum nomor yang berbeda, yaitu SPH 51 S17 2016. Selanjutnya. Dan untuk tahap pemasyarakatan,
ini adalah tidak ditandatanganinya pada form yang mengambil dan disaksikan. Mungkin itu sedikit beberapa gambaran terkait dengan beberapa tahapan dan temuan yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Iya. Baik, jadi kembali pada hakikat daripada Ombudsman sebagai pemeriksa administrasi, maka inilah yang kami lakukan, yaitu memeriksa administrasi perkara, yang perkara yang sudah selesai, yang sudah ingkrah dan seterusnya. Baik, sebelum kami serahkan kepada adik-adik semua para pewarta, kami mengundang mungkin 2 orang dari perwakilan Ombudsman yang hadir pada kesempatan ini untuk memberikan pengalamannya pada waktu mencari data. Bisa nggak misalnya dari Papua, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dari Sumatera Selatan, silakan ada 2-3 orang yang mau memberi masukan begitu tentang apa yang dialami pada saat mencari data. Dari Papua ada? Dari Nutan. Di sebelah kanan. Ada Melani Pasifika di sebelah kanan. Tidak buka deh. Dari Sumatera Selatan, dari Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, silakan ada yang mau memberi sharing. Nggak ada ya? Atau mungkin lambat. Baik, kalau tidak ada, kami sekarang mengundang dari media, jika ada yang mau memberikan pertanyaan, klarifikasi, silakan teman-teman media. Tolong dibuka semua dong, di-unmute semua. Ini kelihatannya Mas Alamsyah Cahaya. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertanyaan saya, apakah Ombudsman RI ini memberikan reward dan punishment terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan? Terima kasih. Selamat siang. Oh, tidak Pak, kami bukan lembaga yang memberikan sanksi. Kami memberikan warning atau reminder kepada lembaga pada umumnya untuk tidak melakukan maladministrasi. Ya. Jadi kalau kemudian ketika sudah kami ingatkan, sudah kami berikan semacam warning, tapi kemudian terus-terusan melakukan satu kesalahan, ya nanti kemudian lembaga lain yang ngurusi, ya seperti misalnya kepolisian, KPK gitu ya, BPK, ya. Jadi kami khusus berada di fase pencegahan, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih atas penjelasan. Silakan, ada lagi? Apa Kompos, tolong coba didengarkan. Hasil survei dokumen menunjukkan, ini dari Kompas ya, dari Badian ya, bahwa di tingkat penyidikan pemenuhan unsur dokumen masih sangat rendah. Jauh lebih rendah dibandingkan lembaga hukum yang lainnya. Bahkan skornya turun dari 2018 atau dibandingkan dengan 2019 ya. Misalnya tidak ada surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, hingga surat perintah penyidikan. Apa konsekuensinya ketika dokumen-dokumen itu tidak terpenuhi? Dan apakah sudah terlihat dampaknya dari kelemahan penggunaan dokumen ini? Ini menarik nih, menarik. Kami juga berpikir mengenai hal itu. Ya. Pertama dari segi mengapanya. Ya. Kelihatannya karena memang sifat kepolisian itu kan bergegas ya, yang penting kerja dulu, yang penting tangkap dulu misalnya. Maka kemudian kepatuhan pada aspek administrasi itu menyusul. Seringkali ya masih jalan dulu, tangkap dulu, baru kemudian berkas dibuat gitu ya. Nah, ketika kemudian itu yang dilakukan, maka kemudian ada kemungkinan ada yang salah, ada yang kurang, ada yang tidak tepat gitu ya. Sehingga hasil tadi muncul situasi di mana terjadi ketidaktepatan dari segi unsur ya. Itu dari segi bahwa itu semua berlangsung dengan niat baik, tapi juga ada kemungkinan dan saya kira kami tidak menuduh atau tidak sama sekali memiliki pretensi negatif. Kalau cara kerjanya seperti itu, ya selalu ada kemungkinan itu disalahgunakan kan, gitu ya. Jadi
apa gunanya administrasi yang baik adalah untuk mencegah penyalahgunaan. Untuk itu maka memang ini menjadi satu call ya, satu perhatian kepada Polri untuk memperbaiki administrasinya. Dan yang menarik adalah bahwa walaupun kemudian memiliki ketersediaan yang bermasalah, juga memiliki unsur-unsur yang tidak lengkap, tapi ternyata, nah ini menarik nih, ternyata bisa juga diterima di jaksa. Ya. Jadi jaksa kemudian bisa mengeluarkan P21 juga. Teman-teman sekalian, selalu diretorikakan kepada kita adalah bahwa berkas yang diterima oleh jaksa adalah berkas yang sudah sempurna, ya, sempurna secara substansi, yakni secara material, dan sempurna secara formil, yakni secara administrasi. Tapi kalau kita lihat dari data ini memperlihatkan bahwa walaupun berkas di kepolisian itu tidak sempurna secara kelengkapan dan juga tidak sempurna secara unsur, itu diterima juga gitu, oleh kejaksaan. Nah ini kelihatannya ada semacam situasi tahu sama tahu lah gitu ya di antara polisi dan jaksa, sehingga kemudian mau menerima berkas yang sebetulnya tidak sempurna gitu ya. Sehingga kemudian lanjut bahkan sampai ke pengadilan dan bahkan sampai ke lapas. Nah permasalahannya adalah bahwa ini kan nggak baik ya, nggak baik karena selalu saja ada kemungkinan disalahgunakan, ada saja kemungkinan membuat para tersangka berada pada posisi yang dirugikan. Dan sekali lagi itu kalau itu kemudian dilihat oleh penasihat hukum atau oleh warga yang mengetahui hak hukumnya, maka tentu kemudian bisa bermasalah tuh, bisa kemudian polisi diprapit dan seterusnya, sehingga kemudian lalu yang berdampak masalah bagi mereka sendiri sebetulnya. Nah, itulah concern kami dalam konteks menjawab pertanyaan dari Mbak Diah dari Kompas. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman. Mas Gita? Ya, mungkin seperti ini rekan-rekan sekalian, karena ini bentuknya adalah survei, jadi kita hanya melihat secara pemeriksaan secara berkas saja. Jadi terkait dengan bagaimana kenapa itu bisa terjadi sebenarnya tidak bisa kami jawab, karena ya memang kami tidak melakukan wawancara terlebih secara mendalam dalam permasalahan berkas perkara tersebut. Jadi seperti yang dikatakan Pak Adrianus tadi, memang terdapat dua kemungkinan itu. Apakah memang dokumen tersebut selama ini dalam prosesnya tidak ada, atau memang dalam penyimpanan bundel berkas perkara itu masing-masing instansi penegak hukum tidak mengarsipkannya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Oke, ada komentar lain? Ada pertanyaan lain, teman-teman? Baik, semuanya kayaknya senyap saja nih. Moga-moga sudah jelas. Dan apakah setelah ini kita bisa berikan datanya, teman-teman? Atau cukup rilisnya saja? Rilis dulu ini. Jangan ya. Tapi rilis boleh. PPT boleh? Boleh. Baik, nanti untuk PPT-nya itu nanti bisa diminta kepada Humas Ombudsman. Namun mengenai laporan lengkapnya itu khusus diberikan kepada lembaga-lembaga terkait, yakni dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lapas sebagai satu bentuk upaya kami untuk memberikan agar mereka bisa berubah dalam rangka administrasi penyidikan ini. Demikian dari kami akhiri. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Kaper, kepala perwakilan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas jerih payah dari kita semua, sehingga kegiatan ini bisa kita selesaikan dan bisa kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melambaikan tangan, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Semoga kita sehat-sehat selalu dan bye-bye.